Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Mari bersama kita telusuri misteri dunia. Hari ini kita akan mengulas tentang misteri yang tersembunyi di laut dalam. Los Angeles, Amerika, memiliki sebuah tempat bernama Playa del Rey di Samudra Pasifik. Di sini terdapat sepenggal jalan raya yang dekat dengan pantai Pasifik. Orang-orang bisa menikmati pemandangan laut sambil berkendara. Sekitar 60 tahun yang lalu, terjadi sesuatu yang aneh di sini. Pada 6 November 1957 pukul 5.40 pagi waktu setempat, ketika seorang karyawan General Electric, Richard Kehoe, sedang mengemudi melewati jalan ini, mesin mobilnya tiba-tiba mati. Saat itu Kehoe sedang dalam perjalanan ke kantor. Dia pun turun dari mobil untuk memeriksa mesin dan melihat ada 3 pengemudi lain di depannya. 3 pengemudi ini juga sedang memeriksa mesin. Kehoe dan 3 pengemudi ini sama-sama mengalami kerusakan mesin di jalan ini. Ini benar-benar tidak bisa dijelaskan lagi hanya dengan istilah kebetulan. Saat itu, pemandangan di pantai menarik perhatian ke-4 pengemudi. Mereka melihat sebuah objek bundar yang dikelilingi oleh kabut biru perlahan-lahan mendarat di pantai beberapa meter jauhnya. Seluruh proses terjadi dengan tenang di bawah tatapan mata beberapa orang ini. Cangkang benda terbang misterius ini berwarna putih. Di sekelilingnya ada 2 cincin logam yang terlihat seperti cincin Saturnus berputar-putar di sekitar bagian luar benda terbang ini. Ketika mereka masih terpaku di tempat, benda terbang itu tiba-tiba terbang lagi menuju Samudra Pasifik dengan kecepatan ekstrim dan lenyap dari pandangan mereka beberapa detik kemudian. Tak satu pun dari 4 pengemudi yang tahu apakah UFO itu terbang menjauh atau melesat ke dalam laut. Singkatnya, objek terbang misterius itu hilang di permukaan laut. Kehoe yang merasa tidak tenang kemudian segera menghubungi kantor polisi terdekat, dan tak lama kemudian sesuatu yang aneh terjadi di Los Angeles. Pada hari itu pukul 15.50 waktu setempat, 13 pilot dari unit cuaca Angkatan Udara Long Beach, Los Angeles yang sedang melakukan misi penerbangan rutin di atas langit Los Angeles tiba-tiba melihat 6 UFO berbentuk piring di angkasa sekitar 2000 meter di atas permukaan laut. Kawanan UFO ini terus berubah membesar dan menyusut seperti sulap. Tim pilot yang melihatnya pun tercengang dibuatnya. Akhirnya telepon di Departemen Kepolisian Long Beach di selatan Los Angeles pun terus berdering pada pukul 6 sore ketika itu. Ratusan warga Long Beach melaporkan bahwa mereka melihat banyak UFO di laut yang bisa membesar dan mengecil. Seperti yang pernah dibahas Mata Ketiga dalam video penampakan UFO di distrik Xiaoshan, Hangzhou, Tiongkok, UFO ini juga disaksikan sejumlah besar tim pilot profesional dan masyarakat setempat. Dan seperti efek dari tes double blind dalam sains, secara efektif dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa fenomena yang tidak diketahui ini adalah imajinasi subjektif dari histeri individu atau kelompok. Sontak saja, topik tentang UFO yang terlihat di atas laut Los Angeles pun menjadi pembicaraan hangat di berbagai media. Anehnya sejak itu, selalu ada laporan tentang penampakan UFO di Samudra Pasifik dekat California. Ada laporan dari masyarakat dan otoritas setempat. Dalam 40 tahun terakhir, ada lebih dari 10 kasus laporan berikut bukti terkait, sebagian besar laporan dari masyarakat umum. Banyak orang yang kerap melihat UFO di wilayah laut ini, dan beberapa orang lainnya melihat UFO menembus ke dasar laut. Karena itu, dalam 10 tahun terakhir, ada legenda seperti ini di dunia UFO, bahwa ada pangkalan UFO di bawah laut lepas California. Akan tetapi, ini hanya sebatas angan-angan saja, karena seperti apa dasar laut itu masih menjadi misteri bagi manusia. Kedengarannya menarik, meskipun kita hidup di bumi, tapi kita hanya tahu segelintir tentang lautan daripada yang kita ketahui tentang permukaan bulan dan Mars. Itu karena permukaan bulan dan permukaan Mars yang meskipun tidak sedap dipandang, hanya berupa sebidang abu-abu yang sunyi dan gersang, tetapi kelebihannya adalah terbuka dan terang. Tidak ada benda yang menghalangi, sehingga secara garis besar dapat dideteksi dengan teknologi laser dan radar. Beda halnya dengan lautan di bumi, hambatan terbesar berasal dari air lautnya nan biru ini.
Garis pandang di bawah air sangat rendah, laser dan radar tidak dapat menembusnya. Belum lagi tekanannya akan meningkat saat semakin turun ke bawah, sehingga sulit bagi detektor untuk bekerja. Kita kilas balik sejenak ke tahun 1960-an. Ketika itu, para ilmuwan mulai menggunakan sistem sonar sebagai alat untuk mendeteksi dasar laut. Prinsip kerjanya kira-kira seperti ini. Para ilmuwan berlayar dengan kapal sambil membawa instrumen sonar ke wilayah laut yang dipilih dan berlayar bolak-balik secara garis lurus, kemudian mensimulasikan data yang terdeteksi dengan komputer. Dengan cara inilah para ilmuwan menggambar peta dasar laut. Namun metode ini lambat dan memakan waktu, sehingga hingga tahun 2017 hanya 6% citra dasar laut yang dipetakan. Tentu saja, semakin dalam lautan, semakin sulit dan memakan waktu lama untuk memetakan dasar laut dengan cara seperti ini. Jadi faktanya memang memalukan bagi kita, khususnya para ilmuwan kelautan. Kita hanya tahu segelintir tentang dasar laut daripada yang kita ketahui tentang permukaan bulan. Sampai di sini, satu hal yang perlu disebutkan adalah peta satelit Google yang tidak asing lagi bagi kita. Peta satelit Google. Apa dasar utama batimetri atau pengukuran dan pemetaan topografi dasar laut yang dipetakan oleh satelit? Topografi dasar laut dapat mempengaruhi ketinggian permukaan air laut. Misalnya pegunungan di dasar laut dapat mengubah gaya gravitasi di area itu. Perubahan gravitasi yang kecil ini dapat menyebabkan ketinggian air sedikit berubah di lokasi-lokasi ini. Satelit mengamati perubahan ini, kemudian menyimpulkan topografi dasar laut di sana. Jadi hanya diperkirakan dengan metode seperti ini. Oleh karena itu, topografi dasar laut dari satelit penginderaan jauh tidak begitu akurat. Sementara wilayah laut linear seperti grid atau kotak-kotak yang ditampilkan pada peta satelit Google disurvei dan dipetakan oleh perangkat sonar yang dibawa oleh kapal, sehingga relatif akurat. Tetapi sebagian besar peta laut Google tidak terlalu akurat. Pada tahun 2020, sebuah proyek bernama Seabed 2030 diluncurkan. Proyek ini merupakan bagian dari prakarsa besar yang dipimpin PBB atau disebut The Ocean Decade. Tujuannya memetakan 100% dasar laut pada tahun 2030 mendatang, di mana menurut perkiraan para peneliti akan berhasil berkat kemajuan teknologi dan mengumpulkan data yang sudah tersedia. Program ini dijalankan bersama Nippon Foundation dan GEBCO, General Bathymetric Chart of the Ocean. Pertanyaannya seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa pemetaan dasar laut itu sulit. Lalu, kenapa para ilmuwan tiba-tiba begitu yakin bisa memetakan seluruh dasar laut bumi dalam tempo 10 tahun? Teknologi baru pemetaan laut dalam. Karena penggunaan teknologi baru, sistem sonar dapat diluncurkan dari berbagai sudut, dapat mengukur ketinggian air di berbagai arah secara bersamaan, dan juga dapat dipasang pada kapal tanpa awak untuk mendeteksi wilayah laut yang lebih luas di bawah air. Dan memang pada Juni 2022, sekitar 21% dasar laut bumi telah dipetakan. Para ahli menemukan bahwa semakin banyak peta yang digambar, semakin banyak kejutan. Tidak hanya medan yang tidak pernah ditemui, tetapi juga berbagai makhluk aneh yang belum pernah ditemui sebelumnya. Monster laut dalam. Misalnya blanket octopus ini. Oktopus betina ini 400.000 kali lebih berat daripada oktopus jantan. Panjang oktopus betina sekitar 1,82 meter, sedangkan oktopus jantan hanya seukuran bola tenis meja. Secara fisik, ini adalah spesies dengan perbedaan dua jenis kelamin yang mencolok yang dikenal di bumi. Selain itu juga masih banyak makhluk yang belum pernah kita temui sebelumnya. Ada yang wujudnya seperti ini, ada yang seperti ini. Makhluk yang tampak imut ini bernama Sea Angel. Tapi dia bukan angel imut lagi saat berburu mangsa. 6 lengan yang tersembunyi di kepalanya akan dengan cepat menculur keluar untuk menangkap mangsanya. Saat berburu seperti ini, ia adalah monster kecil, bukan lagi angel imut. Ada juga ikan teleskop ini. Wujudnya memang murni monster. Giginya sangat mirip dengan Tyrannosaurus,
tapi secara keseluruhan sangat mirip dengan Kaunasi alias Noves, yakni salah satu makhluk gaib paling terkenal dalam film animasi Spirited Away 2001. Bukan hanya kejutan sekaligus juga ketakutan. Misalnya Zealandia, sebidang benua besar yang ditemukan di bawah perairan Selandia Baru. Luas wilayahnya sekitar 4,9 juta kilometer persegi atau setengahnya dari luas negara tirai bambu Tiongkok. Sekilas tentang benua Zealandia, ia adalah benua yang hilang dan tersembunyi di bawah laut yang memiliki sejumlah fakta menarik, mulai dari ukurannya hingga hubungannya dengan benua besar Gondwana. Zealandia terpisah dari benua besar Gondwana antara 79 hingga 83 juta tahun yang lalu, melepaskan dirinya dari benua besar Gondwana yang juga mencakup Australia. Zealandia mendapatkan status sebagai benua pada 2017. Zealandia diduga benar ada sejak 1919. Zealandia diberi status benua karena memenuhi sejumlah syarat. Pertama, Zealandia memiliki permukaan yang lebih tinggi di atas permukaan dasar laut. Kemudian Zealandia juga mengandung berbagai batuan beku, sedimen, dan metamorf. Selain itu, kerak benua Zealandia lebih tebal dan kurang padat dibandingkan kerak samudra. Dan berikutnya yang merupakan syarat paling jelas adalah Zealandia cukup besar untuk menyebut dirinya sebagai benua secara resmi. Meski berstatus sebagai benua, 94% wilayah Zealandia berada di bawah air. Benua ini memiliki kurang dari 7% daratan yang berada di atas laut, meliputi area Selandia Baru, Kaledonia Baru, dan Piramida Bal, sebuah gunung berapi yang terbentuk 6,4 juta tahun yang lalu. Zealandia mendapatkan statusnya sebagai benua pada September 2017 setelah 32 ilmuwan dari 23 negara menghabiskan 2 bulan ekspedisi menjelajahi wilayah tersebut. Para peneliti kala itu melakukan pengeboran ke dasar samudra hingga kedalaman 1.250 meter di 6 wilayah dan berhasil mengumpulkan 2.500 meter sampel endapan. Kita kembali ke topik. Sampai di sini, mungkin ada yang bertanya, apakah pemetaan dasar laut sonar yang sedang berlangsung akan mengungkap rahasia dasar laut di lepas pantai California seperti yang disebutkan di awal video? Mungkinkah ada pangkalan alien di area ini? Mendeteksi pangkalan alien. Ketika ada hasil pemetaan bawah laut yang lebih menggembirakan, sebuah area bawah laut yang ditampilkan Google Maps menarik perhatian penggemar UFO. Area ini berjarak sekitar 9,66 km dari pantai Malibu, California. Dengan memasukkan koordinat bumi ini di Google Maps, 34 derajat 12331 LU, 118 derajat 59 45 64 W, akan terlihat peta dasar laut ini. Dari peta ini terlihat sebuah platform dengan panjang sekitar 4.000 meter dan lebar 2.000 meter di dasar laut di bawah 600 meter. Platform ini tebalnya sekitar 150 meter, dan tempat gelap di bawah platform terlihat seperti pintu masuk. Di kedua sisinya terdapat beberapa pilar. Lebar pintu masuk sekitar 830 meter dan tinggi 190 meter. Kali ini penggemar UFO pun heboh. Apakah ini pangkalan bawah laut UFO di California yang legendaris itu? Selanjutnya, sebuah stasiun radio swasta yang didedikasikan untuk berdiskusi tentang berbagai UFO dan alien pun langsung mengumumkan bahwa pangkalan bawah laut UFO di California telah ditemukan. Teka-teki lebih dari 10 tahun ini telah dipecahkan dan bahkan pembawa acara dengan penuh semangat mengatakan bahwa terowongan ini mengarah langsung ke area 51 yang misterius. Pernyataannya yang agak berlebihan ini seketika membuat geger. Para penggemar UFO pun dengan liar membagikan foto ini sehingga menarik perhatian kawanan kulit tinta. Lee Spiegel, seorang wartawan di Huffington Post, juga ikut tertarik. Spiegel dengan cermat mempelajari gambar Google dan semakin diperhatikan olehnya. Dia semakin merasa bahwa platform itu tampak seperti hasil buatan manusia. Tapi Spiegel juga tidak bisa menulis artikel dengan gegabah. Ketika seorang reporter menulis artikel, dia harus mewawancarai para ahli dan mendengarkan pendapat mereka.
Spiegel kemudian mengirim gambar itu ke ahli geologi dan mantan agen FBI bernama Hansen. Kesimpulan para ahli geologi agak mengecewakan Spiegel. Mereka mengatakan itu adalah bagian dari landas kontinen, terbentuk secara alami, jadi tidak perlu heran. Dan menurutnya, bahwa platform di bawah laut itu mungkin sudah lama berada di atas permukaan air dan berada di zona gempa. Mungkin karena longsoran gempa menyebabkannya tenggelam ke dasar laut, ditambah erosi air laut sehingga menjadikan bentuknya seperti itu. Hansen menanggapinya dengan positif. Dari hasil analisisnya, dia mengatakan bahwa foto-foto itu diambil dari berbagai sudut, jadi sekilas terlihat ada efek visual tertentu, seperti foto yang ini. Sekilas terlihat seperti area hitam di pintu masuk, tapi sebenarnya itu adalah bagian bayangan dari platform. Adapun mengenai pilar itu, sebenarnya adalah punggungan bergerigi. Kesimpulan Hansen mirip dengan ahli geologi yang percaya bahwa itu adalah pemandangan alam dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan Area 51. Sementara itu, reporter Spiegel tampak kecewa, tetapi para ahli mengatakan bahwa materi yang didapatkan memang seperti itu dan sebaiknya ditulis sesuai materi yang ada. Jadi Spiegel menerbitkan artikel tentang pangkalan UFO di bawah laut di Malibu, California dengan judul The Truth Behind the Malibu Underwater Alien Base itu tidak ada. Itu hanya imajinasi liar orang-orang tanpa dasar ilmiah. Terlepas ada tidaknya pangkalan bawah laut itu, berdasarkan analisis citra satelit Google, setelah mempertimbangkan lebih lanjut, stasiun TV menerima tulisan artikel Spiegel. Selanjutnya kemudian pada 8 Agustus 2017, sebuah stasiun TV online bernama A&E menayangkan acara berjudul The Law Files. Ini adalah program detektif bersambung, dipandu oleh seorang host bernama Rob Lowe yang berspesialisasi dalam wawancara tentang semua jenis topik yang menarik. Judul dalam episode ini, The Secret Underwater Base. Pemandu Lowe memimpin tim penyelamat laut dalam kepangkalan. Setelah tiba di tempat tujuan, tim penyelam meluncurkan kapal selam tak berawak untuk memotret apa yang disebut pangkalan bawah laut ini. Pemandu Lowe duduk di depan layar bersama para ilmuwan dan penyelidik UFO untuk melihat lebih dekat apa yang terekam. Tetapi gambar yang diambil kapal selam tak berawak itu buram dan gelap, jarak pandangnya hanya setengah meter. Kapal selam tak berawak hanya dapat bekerja di bawah air untuk waktu yang singkat, sehingga data terukur yang diperoleh kali ini sangat sedikit dan hanya bisa diduga. Deteksi lapangan kali ini berakhir dengan kegagalan. Jadi legenda tentang pangkalan UFO di dasar laut Malibu pun berakhir untuk sementara. Sebagian besar orang menerima kesimpulan bahwa tidak ada pangkalan di dasar laut, itu merupakan bagian dari landas kontinen. Namun saat antusiasme penggemar UFO meredup, terjadi sesuatu aneh. Pada September 2017, seorang operator radio amatir di Malibu menerima sinyal radio aneh. Operator radio ini adalah spesialis elektronik dan radio yang pernah bekerja di Angkatan Laut. Sinyalnya sekitar 54 kHz pada frekuensi radio 12 meter dan cukup stabil. Kedengarannya seperti berasal dari sebelah dan tempat tinggal operator itu di pinggir laut. Anehnya, sinyal-sinyal ini hanya dapat ditangkap di sekitar Malibu dan akan terputus setelah menjauh dari area ini. Operator itu merasa aneh dan mempostingnya di media sosial. Postingan ini kemudian dilihat oleh Spiegel dan membangkitkan minatnya yang kuat. Setelah minta izin, Spiegel membawa ahli radio lain ke rumah ahli radio amatir. Ternyata sinyal itu memang berasal dari dasar laut. Spiegel kemudian berpikir kemungkinan sinyal itu berasal dari Angkatan Laut. Stasiun Udara Angkatan Laut Point Mugu AS terletak tepat di sebelah barat Los Angeles. Spiegel kemudian menghubungi relasinya di pangkalan Angkatan Laut. Namun ketika dia menanyakan tentang sinyal misterius ini, orang yang dihubungi langsung mengatakan tidak dapat berbicara tentang hal itu, sehingga membuat Spiegel berpikir keras. Apakah Angkatan Laut AS punya proyek di dasar laut atau sudah lama mengetahui keberadaan pangkalan UFO di dasar laut? Pada Juli 2019, sepenggal video seketika viral di internet. Radar di kapal perang USS Omaha
merekam video UFO yang berputar-putar di sekitar mereka. Ketika USS Omaha berlayar ke perairan San Diego, California, sekitar 10 UFO tiba-tiba muncul di radar. Kawanan UFO ini berputar-putar di sekitar USS Omaha selama sekitar 1 jam. UFO ini kadang terbang dan diam di angkasa, kemudian melesat ke dalam laut dan lenyap. Pentagon tidak menyangkal video itu, tetapi mengatakan insiden itu masih dalam penyelidikan. Spiegel berusaha menemukan jawabannya. Karena tidak bisa mendapatkan jawaban melalui cara resmi, Spiegel mencoba cara liar. Dia mencoba menghubungi Kim Karsberg, seorang wanita yang mengaku pernah diculik oleh alien. Kisah Kim tentang penculikan oleh alien. Kim tinggal di Malibu. Dia mengatakan di media sosialnya bahwa dia pernah diculik oleh alien. Dia juga salah satu dari sedikit orang yang mau berbicara tentang pengalamannya diculik oleh alien. Reporter Spiegel menghubungi Kim untuk menanyakan cerita lengkapnya. Kim mengatakan penculikan itu terjadi sekitar tahun 1988, lebih dari 30 tahun yang lalu. Tapi tidak banyak yang bisa diingatnya. Yang dia ingat ketika itu, pulang agak malam selepas kerja. Dan saat bangun dia menemukan dirinya berada di dalam pesawat UFO. Ruangan di dalamnya tampak seperti kamar rumah sakit. Adapun mengapa dikatakan UFO dan bukan ruang pasien, Kim mengatakan karena dia melihat beberapa makhluk yang tampak seperti abu-abu kecil. Saat itu dia berteriak histeris saking paniknya. Mungkin alien Grey sendiri juga tidak menyangka Kim akan siuman. Sesosok alien abu-abu menghampirinya dan menepuk sekilas punggung Kim, dan Kim seketika tidak ingat apa-apa lagi. Dia hanya ingat bangun dari kamar tidur. Tetapi sejak itu Kim menjadi mudah marah dan selalu merasa gelisah. Spiegel kemudian membawa Kim ke ahli hipnotis psikologi yang dia kenal, berharap ahli hipnotis itu bisa membangkitkan beberapa ingatan Kim dan membantunya menyingkirkan ketakutan ini. Benar saja, proses hipnosis membangkitkan lebih detail memori Kim. Dari ceritanya, UFO itu tidak berada di langit tetapi di bawah tanah dan merupakan kompleks bangunan bawah tanah yang sangat besar. Ada berbagai ruangan di dalamnya, artinya ruangan yang dia masuki lebih seperti pangkalan daripada interior pesawat. Kim juga melihat banyak orang yang diculik seperti dia. Proses penculikan yang dialami Kim sangat mirip dengan proses yang digambarkan oleh alien yang menculik manusia di bumi. Di sini, saya tidak akan membahas lebih lanjut tentang penculikan manusia oleh alien, karena sudah cukup banyak video terkait ini di YouTube atau di media lokal. Suasana hati Kim menjadi tenang setelah hipnoterapi, tetapi giliran Spiegel yang masih bingung. Jadi, apakah pangkalan UFO di dasar laut California itu eksis atau tidak? Akhirnya setelah merangkum semua informasi yang ada, reporter Spiegel menyimpulkan bahwa pangkalan ini mungkin ada, hanya saja tidak bisa ditemukan dengan teknologi kita saat ini. Dia berbagi beberapa penelitiannya dengan seorang penulis UFO bernama Preston Dennett, dan akhirnya dimasukkan dalam sebuah buku berjudul Undersea UFO Base. Lantas, apakah kesimpulan Spiegel itu benar? Semua ini tergantung pada penilaian masing-masing individu. Lingkungan atau forum pembahasan UFO telah banyak berubah sejak 2019. Pentagon dan komunitas ilmiah telah mengakui keberadaan fenomena UAP. UAP adalah singkatan dari Unidentified Aerial Phenomena atau benda terbang tak dikenal. UFO tidak sepenuhnya sama dengan UAP, karena UAP juga dapat mencakup reaksi materi gelap di ruang angkasa kita. Tapi UFO adalah bagian dari fenomena UAP. Mungkin saat lebih banyak informasi diungkapkan, kita tiba-tiba akan mengetahui dan menemukan bahwa UFO tidak terlalu jauh dari kita. Terakhir, salah satu anggota tim mata ketiga seakan bergumam, UFO dapat menyembunyikan diri di dimensi lain. Bisa jadi pangkalannya juga memiliki fungsi yang sama. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.